Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puncak ilmu adalah akhlakul karimah. Oleh karena itu, semboyan sekolah saya adalah manungsung luhuring budi, menyongsong akhlakul karimah. PTMT hemat saya adalah perpaduan ilmu dan akhlakul karimah itu. Berikut video praktik terbaik PTMT di sekolah saya. Semoga menginspirasi. Antisipasi tantangan PTMT melalui pengembangan profesionalitas guru dengan program air susu di SD Negeri Koripan Drio oleh Khairi Abdul Mu'id MPD, Kepala Sekolah SD Negeri Koripan Drio, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Masyarakat Desa Koripan Drio yang notabene ialah para pengguna jasa layanan pendidikan di SD Negeri Koripan Drio kebanyakan merantau di Jakarta menjadi pengrajin furniture. Atau kalaupun di rumah, kedua orang tua bekerja full pada saat-saat jam efektif sekolah. Sementara itu, anak-anaknya di desa atau di rumah diasuh oleh kakek neneknya atau saudaranya. Sehingga pola asuh siswa SD Negeri Koripan Drio cenderung permisivis, yakni dalam tanda petik dimanja. Padahal pembelajaran anak usia SD, terutama dalam sistem belajar dari rumah, sebagai dampak dari pandemi COVID-19, membutuhkan pendampingan orang tua. Hal itu makin menambah krusial akan ancaman terjadinya learning loss pada siswa SD Negeri Koripan Drio yang dewasa ini sudah terindikasi mengalami penurunan hasil dan tanggung jawab belajar secara tajam. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Mendikbud RI Nadiem Makarim, antisipasi ancaman terjadinya learning loss di tengah pandemi COVID-19 ialah PTMT, pembelajaran tatap muka terbatas. PTMT berbeda dengan PTM biasa. PTMT ialah PTM yang dibatasi oleh protokol kesehatan dengan tujuan agar siswa tetap sehat tetapi pintar, atau tetap pintar tetapi sehat. Ada batasan jarak, ada batasan durasi waktu, ada batasan kapasitas dengan sistem shift, daring dan luring, dan seterusnya. Karenanya PTMT, apalagi dalam konteks pola asuh permisivisme, tentu memiliki tantangan yang lebih berat, yang membutuhkan tingkat profesionalitas guru yang makin tinggi. Oleh karena itu, saya selaku Kepala Sekolah SD Negeri Koripan Drio merancang dan melaksanakan strategi antisipasi tantangan PTMT melalui pengembangan profesionalitas guru dengan program Air Susu. Air Susu merupakan akronim dari A, Akselerasi Literasi Guru Berbantuan Koran, saya singkat Ali Gubernuran. Dalam situasi darurat, literasi tidak cukup sebagai gerakan saja, tapi harus sebagai gerakan yang dipercepat. Sebab tingkat literasi sangat berpengaruh pada tingkat profesionalitas. Sementara itu, koran langganan di sekolah saya selama ini nyaris mangkrak tak terbaca. Up to date of key information. Untuk selanjutnya, pengguna bisa mendalaminya melalui googling atau baca jurnal atau baca buku, dan seterusnya. Sebab sifat koran adalah up to date, sehingga Ali Gubernuran dapat digunakan untuk meningkatkan profesionalitas guru dalam melaksanakan PTMT yang merupakan sesuatu hal yang baru. Dengan alih gubernuran, saya selaku kepala sekolah mewajibkan guru-guru saya untuk membaca koran. Pada awal-awal program, saya hanya mewajibkan untuk membaca koran 1 kali dalam 1 minggu. Rubrik yang harus dibaca adalah rubrik best practice pembelajaran atau tulisan lain yang berkaitan dengan pembelajaran. Setelah itu, guru saya wajibkan untuk membuat apa yang saya istilahkan dengan artikel gram, yakni ringkasan dari artikel atau reading record yang berbentuk diagram tabel yang berisi item-item sebagai berikut. 1. Nama koran. 2. Tanggal terbit. 3. Nama rubrik. 4. Judul artikel. 5. Penulis. 6. Latar belakang masalah. 7. Masalah. 8. Dasar teori. 9. Solusi masalah. 10. Sintaks solusi. 11. Hasil dan pembahasan. 12. Simpulan. 13. Komentar.
Artikel Gram kemudian dibawa ke dalam forum KKG sekolah sebagai kunci informasi referensi dan inspirasi dalam merencanakan PTMT. Di samping itu, artikel Gram juga diunggah ke dalam website sekolah, sehingga semua warga sekolah dapat mengaksesnya. Kemudian, program yang kedua adalah berakronim I, intensifikasi KKG sekolah. Dalam rangka mengantisipasi tantangan PTMT, forum diskusi kelompok kerja guru tingkat sekolah, saya intensifkan baik konten maupun waktunya, yakni 1 minggu 1 kali, setiap ba'da Jumatan. Pelatuk diskusinya ialah artikel Gram hasil alih gubernuran. Prosesnya menggunakan sistem kolaboratif peer coaching. Luarannya berupa RPP PTMT antisipatif untuk seminggu di depannya. Program ketiga ialah berakronim R, revitalisasi pembelajaran KNTESA, yaitu pembelajaran kreatif, aktif, inovatif, dan tepat sasaran berdasarkan RPP PTMT antisipatif hasil KKG sekolah yang diintensifkan. Program keempat berakronim SU yang pertama, Suplemen Sapa Siswa Anti Learning Loss, saya singkat SUSASI. SUSASI ialah pemberian asupan materi pembelajaran berupa kegiatan tanya jawab dengan metode drill, soal-soal LOTS setiap pagi, sembari menyapa keadaan siswa. Sehingga siswa di tengah pola asuhnya yang permisif merasa diperhatikan. LOTS karena agar ia tidak menyeramkan, melainkan menyegarkan. LOTS karena ia juga pondasi HOT. Jikapun dalam upaya menyapa siswa ditemukan ada beberapa masalah, maka segera ditindaklanjuti dengan kegiatan tertentu, misalnya home visit. Dan program yang kelima berakronim SU yang kedua, yaitu supervisi dan umpan balik 24. Saya singkat SUBALI 24. Semua program air susu kemudian disupervisi dan diberi forum umpan balik secara profesional dan proporsional. Mengapa SUBALI 24? Karena di samping SUBALI yang terjadwal pada PTMT Luring, juga ada SUBALI yang tak terbatas selama 24 jam. Karena nomor WA kepala sekolah dimasukkan ke dalam grup pembelajaran di semua kelas dan semua guru bidang studi. Sehingga segala denyut nadi program air susu, kepala sekolah dapat memantaunya. Walhasil, ada beberapa kekurangan dalam program air susu di dalam konstelasi pelaksanaan PTMT. Tetapi secara keseluruhan, program air susu dapat mengembangkan profesionalitas guru, sehingga mampu mengantisipasi tantangan khas PTMT di SD Negeri Koribandrio. Indikasinya ialah guru makin dapat mengatasi problem-problem PTMT dengan lebih cerdas, dan hasil belajar serta karakter tanggung jawab belajar siswa mulai merangkak meningkat. Dari hasil evaluasi, follow up yang perlu dilakukan ialah 1. Strategi PTMT perlu lebih diarahkan lagi pada pendekatan empirik yang disederhanakan dan menarik. 2. Kurikulum sementara perlu lebih difokuskan pada literasi dan numerasi. 3. Untuk mengatasi dampak pola asuh permisif, pokjar siswa dengan tetap berprotokol kesehatan perlu diberdayakan. 4. Melalui pemerintah desa, para perantau dan pekerja full-time didorong untuk mengembangkan usahanya di sekitar kampung, sehingga dapat mengatasi
problem pola asuh permisivis. Terima kasih. Salam.